Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa wa nahnu rizquha wal aqibatul lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bil marad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan niat ibu dan bapak melaksanakan kegiatan Ramadan ini, setiap langkah dicatat oleh Allah 1000 kali kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, latar belakang perintah sholat itu dulu terjadi ketika Rasulullah SAW itu di Isra dan Mi'rajkan. Nah, oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj itulah Allah amanatkan perintah sholat yang konon awalnya itu adalah 50 kali atas inisiatif para nabi dan rasul sebelumnya. Maka dialog langsung Allah dengan Rasulullah yang pada akhirnya sholat itu diterima oleh nabi. Yang diamanatkan kepada kita semua itu adalah 17 rakaat, artinya 5 waktu. Apakah sholat wajib? Wajib. Karena sholat itu merupakan tuntunan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Tidak sempurna ketika seseorang yang ngaku beriman tapi sholatnya ditinggalkan. Kan banyak orang yang berpuasa tapi sholatnya tidak sholat. Itu tidak sempurna dan itu dan kurang sempurna. Karena rukun Islam terus berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya kapan, jumlahnya berapa, tempatnya di mana. Begitu kan. Orang yang tidak benar-benar tidak melaksanakan adalah dosa. Ya. Batas seseorang dengan dirinya itu meninggal ketika dia batas antara seorang dengan ke kuburnya itu adalah meninggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jahrun. Batas antara seseorang dengan kuburan itu meninggalkan sholat. Kenapa sholat? Sholat itu amal yang pertama diterima oleh kita, juga amal yang pertama-tama nanti dihisab di dalam kubur. Awalu ma yuhassabu bihil yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama-tama ditanya di dalam kubur adalah as-shalah. Fa in shalahu shalahu sa'iru amalihi. Barang siapa yang salatnya ditanya, antum muslim? Naam, suka salat? Insyaallah itulah akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Tapi pada giliran ketika ditanya, barang siapa sholatnya, antum bertanya, antum muslim? Ya. Kamu suka sholat? Belum betong. Kamu suka sholat? Tidak pernah. Itulah akan mendapatkan siksa kubur. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan di bulan Ramadan ini, marilah kita ajak bersama-sama iktikaf di masjid dengan memperbanyak sholat sunnah, baik taraweh, tahajud, istiqoroh dan sebagainya.
Di dalam perintah Allah, dalam Al-Quran itu ada perintah Allah. Itu dalam surat Toha. Wa'mur ahlaka bisolatika wastabir alaika. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan sabar ketika mendirikannya. Ya. Kemudian Allah tidak akan pernah meminta rezeki dari kamu, tapi sebaliknya Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Demikian yang lebih baik akibatnya, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan perintah sholat artinya mendirikan sholat dengan penuh kesabaran. Sabar dan sholat sebagai penolongnya. Ya. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguh yang demikian itu, kata Allah, amatlah berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk dan tidak pernah biasa mendirikan sholat itu. Bagi mereka benar-benar yang ingin mengharapkan pertemuan atau perjumpaan dengan Allah SWT, dan benar-benar yakin bahwa mereka itu akan dikembalikan pada Allah SWT. Kita yakin hadirin yang dirahmati Allah, setiap manusia dalam hidupnya itu pasti ya mengalami banyak masalah yang jelas-jelas ingin mengharapkan pertolongan Allah. Maka kalau kita ingin mengharapkan pertolongan Allah, hendaklah kita mendirikan sholat dengan penuh kesabaran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud mendirikan sholat itu adalah sarana dan prasarana untuk menggapai rahmat Allah. Supaya rahmat Allah kita terima, kita gapai, sukses dalam diri kita, maka banyak-banyak kita berdoa dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, sholat yang kita dirikan tercatat sebagai amalan solehah. Kenapa? Sholat kita ini adalah sebagai saksi di hadapan Allah, dan merupakan salah satu ciri bahwa kita itu hidup di dunia cuma sebentar, cuma 1,5 jam. Kalau diukur waktunya, kita punya waktu itu sekitar 67 tahun. Ketika kita tidak sholat satu waktu saja, misalkan duhur saja, atau asar saja, atau isya saja, atau subuh misalkan yang Koream, itu dosanya hadirin yang dirahmati Allah, dia punya dosa kepada Allah itu 200 tahun. 200 tahun kita tidak sholat. Karena ukuran Allah dengan ukuran dunia berbeda. Sehari di dunia itu 1000 tahun di akhirat itu. Makanya kita mempunyai umur hanya 1,5 jam. Mudah-mudahan jangan kita sia-siakan. Mumpung ada kesempatan di dalam kesempatan di bulan Ramadan ini, yuk kita bersama-sama istiqomah sholatnya. Kalau perlu berjamaah, niatkan 10 terakhir di bulan Ramadan ini untuk iktikaf. Sekalipun hanya sholat wajib atau sholat sunnah, kita datang ke masjid itu. Apalagi ya kita tadi mendengar ada iktikaf, disidahkan makan minum sahur di sini. Itu lebih baik. Kalaupun tidak bisa, tentu saja kita niatkan iktikaf. Nawaitu iktikaf fi hadal masjid, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Duduknya, wiridnya, salatnya semuanya dilipat gandakan dari 70 menjadi 700, dari 700 jadi 1000 kali. 1000 kali sampai dilipatkan di abad-abad sampai kita tidak bisa menghitung. Mudah-mudahan semua kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, yang pada akhirnya kita adalah akan mendapati surga Firdaus, alladzina hum yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang beruntung mendirikan salat dengan penuh kesabaran, jadi orang yang bertakwa akan menjadi penghuni surga Firdaus hum fiha khalidun, yang kekal di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.